Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Simatupang dengan NIM C0D024034 dari program studi perpajakan kelas G. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final dan Pasal 26 bagi SPLN atau Subjek Pajak Luar Negeri, yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti SPNMA. Pajak penghasilan atau PPH merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis PPH yang dikenakan atas berbagai objek pajak. Salah satunya jenis PPH yang sering ditemui dalam transaksi bisnis adalah PPH Pasal 21 dan Pasal 26. Kedua jenis ini pemungutan yang berbeda, namun keduanya memiliki peran yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Bagaimana mekanisme pemungutan PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26 yang efektif bagi SPLN dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak? Apa saja kendala yang dihadapi oleh SPLN dan pemotong pajak dalam penerapan ketentuan PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26? Serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut? Dan terakhir, bagaimana dampak penerapan tarif PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26 yang berbeda-beda terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya bagi investasi asing langsung. Kriteria yakni 1. Untuk mengetahui mengenal mekanisme pemungutan PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26 yang efektif bagi SPLN dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh SPLN dan pemotong pajak dalam penerapan ketentuan PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut. 3. Untuk mengetahui dampak penerapan tarif PPH Pasal 21 Final dan Pasal 26 yang berbeda-beda terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya bagi investasi asing langsung. 6. Bagi SPLN, pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 Final adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang bersifat final. Artinya, setelah dipotong pajak tersebut tidak dapat dikreditkan lagi pada pajak tahun berikutnya. Contohnya termasuk honorarium yang dibebankan pada APBN atau APBD, uang pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam satu kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender, dan uang pesangon. Tarif pajak bersifat final dan berbeda sesuai jenis penghasilan dan penghasilan bruto yang diterima. Pajak penghasilan Pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri adalah pemotongan pajak yang diberikan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pemotongan ini dilakukan oleh pemberi penghasilan sebagai pemungut pajak dan bersifat withholding tax, di mana pajak terutang langsung dipotong dan disetorkan ke negara. Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, jasa, sewa, dan penghasilan lain yang diterima wajib pajak luar negeri. 21 Final di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPH Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPH Pasal 21. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan Pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak mengatur pemotongan penghasilan atas penghasilan dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri.
Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, peraturan terkait lainnya yang mengatur mekanisme withholding tax dan tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri tanpa bentuk usaha tetap di Indonesia. Mekanisme PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 bagi SPLN. Mekanisme pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 final dilakukan melalui sistem withholding tax, di mana pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan yang disebut pemotong pajak. Pemberi penghasilan wajib menghitung, memotong, menyetorkan pajak terutang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan, dan melaporkan pemotongan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak secara berkala melalui e-filing. Penerima penghasilan mendapatkan bukti pemotongan pajak sebagai tanda bahwa pajak sudah dipungut dan disetorkan. Untuk pajak penghasilan Pasal 26 bagi SPLN juga menggunakan sistem withholding tax, di mana pemberi penghasilan di Indonesia yang membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri memotong pajak sesuai tarif yang berlaku, menyetorkannya ke kas negara, serta melaporkan pemotongan tersebut. Pemotongan ini berlaku pada penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, jasa, dan sewa yang diterima oleh wajib pajak luar negeri tanpa bentuk usaha tetap di Indonesia, sehingga pajak langsung dipungut dari sumbernya untuk menjamin penerimaan negara. Mekanisme ini menjadikan perpajakan bagi SPLN lebih efisien dan pengawasan lebih mudah dilakukan oleh otoritas pajak. Kendala dan solusi PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 bagi SPLN. Kendalanya yaitu kompleksitas penghitungan pajak, adaptasi sistem dan administrasi, ketidaksesuaian tarif dan perhitungan, kurangnya sosialisasi dan pemahaman, dan perubahan bentuk pekerjaan. Solusinya yaitu penyederhanaan dan standarisasi metode penghitungan pajak agar lebih mudah diterapkan oleh pemotong dan dipahami wajib pajak, peningkatan sosialisasi, dan pelatihan bagi pemotong pajak dan wajib pajak SPLN terkait tarif, mekanisme, dan pelaporan PPh Pasal 21 final dan Pasal 26. Pengembangan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan user-friendly termasuk integrasi digital yang dapat mengurangi kesalahan administratif dan mempermudah pelaporan serta pembuatan bukti potong. Pekerjaan baru yang sulit dipungut pajaknya agar cakupan pajak lebih optimal. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan bagi pemotong dan wajib pajak dengan aturan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Contoh perhitungannya yakni contoh perhitungan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 final. Misalnya, seorang karyawan menerima uang pesangon sebesar 120 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus. Tarif PPh Pasal 21 final ini untuk pesangon adalah sebagai berikut, yakni sebesar 50 juta rupiah pertama, yakni sama dengan 0%, 50 juta rupiah. Berikutnya, sama dengan 5%, sisanya sebesar 20 juta rupiah, 15 perhitungan. Dibagi 0% dikali 50 juta rupiah, lalu ditambah 5% dan dikali 50 juta rupiah, lalu ditambah lagi 15% dan dikali 20 juta rupiah. Maka hasilnya 0 rupiah dan ditambah lagi 2.500.000 rupiah dan ditambah lagi 3 juta rupiah. Hasilnya yakni 5.500.000 rupiah. Jadi, pajak yang harus dipotong adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Contoh perhitungan pemungutan pajak penghasilan Pasal 26 bagi SPLN adalah, misal seorang wajib pajak luar negeri menerima royalti dari Indonesia sebesar 100 juta rupiah dan tarif PPh Pasal 26 atas royaltinya adalah 20%. Maka, pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan adalah sebesar 20% dikali 100 juta rupiah, maka sama dengan 20 juta rupiah. Pajak sebesar 20 juta rupiah ini yang disetor oleh pemotong pajak ke kas negara dan menjadi kewajiban pajak SPLN. Dampak penerapan tarif PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 yang berbeda-beda terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya bagi investasi asing langsung. Dampak penerapan tarif PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 yakni pengaruh terhadap daya tarik investasi asing langsung atau FDI, dampak pada sektor dan jenis investasi,
pengaruh terhadap arus moral dan transfer teknologi, kebutuhan reformasi dan penyederhanaan kebijakan pajak, dan terakhir perbandingan dengan negara tetangga. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah kata dan penulisan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.